Kali ini aku mau bahas seputar empasi, ikutin terus ya. Nah, jadi aku mau ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ke aku seputar empasi dan udah aku rangkum semuanya di sini. Pertama adalah pemberian gula dan garam. Ini cukup sering ditanyain. Jadi pada nanya, biasanya waktu empasi awal-awal itu aku tim yang ngasih gula garam atau enggak. Waktu kayaknya awal-awal empasi itu aku nggak ngasih gula garam sama sekali. Tapi ini disclaimer ya, balik lagi ini semua ke keputusan dan pilihan masing-masing ibunya. Nah, kalau kita bahas dari pendapat dokter itu juga pro and cons. Ada dokter-dokter yang tidak menyarankan, tapi ada juga dokter-dokter yang memperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Nah, untuk sebagian dokter yang kontra dengan pemberian gula garam itu meyakini bahwa sebenarnya bahan dasarnya aja itu udah menghasilkan rasa. Misalnya kayak telur, ayam itu sebenarnya kan sudah ada rasa gurih dari ayamnya itu sendiri. Jadi udah tidak perlu lagi menggunakan gula dan garam. Tapi ada sebagian dokter yang sebenarnya memperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Selama memang anak itu dikasih yang tanpa gula garam itu bener-bener gak mau gitu. Jadi untuk case anak-anak yang dia sukanya lebih berasa itu boleh tapi tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihannya itu takarannya kebutuhan pada bayi 0-12 bulan itu kurang lebih garamnya adalah 1 gram per hari gitu. Nah, pertanyaan yang sering banget juga, anaknya pernah GTM atau enggak sih? Nah, karena memang sebenarnya aku di Instagram kan sering sharing resepnya. Nah, itu bukan berarti kalau aku sharing resep itu kayak semua perjalanan pasiku mulus-mulus aja, itu enggak. Jadi ya pasti pernah lah, kayaknya pas kayaknya lagi sakit atau kayaknya lagi tumbuh gigi gitu. Penyebab GTM-nya tuh seputar itu sih kalau untuk anak aku. Jadi sebenarnya kan penyebab GTM tuh banyak banget. Nah, itu emang kita harus explore kira-kira alasannya kenapa. Nah, tapi kalau untuk anak aku itu alasannya seputar tumbuh gigi ataupun mau sakit ataupun setelah sakit. Jadi kita perlu cari tahu dulu penyebabnya supaya kita bisa tahu solusinya tuh apa yang tepat. Nah, terus sering banget aku itu dapat komen kayak kenapa sih pakai produk instan gitu. Kenapa santan pakai santan bubuk, kenapa kaldu pakai kaldu bubuk, pakai minyak juga pakai minyak yang udah kemasan kayak gitu. Nah, itu semua balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau misalnya ibu-ibu di rumah ini punya waktu untuk bikin minyak sendiri, bikin santan sendiri, bikin kaldu sendiri, itu monggo aja. Cuman karena aku punya keterbatasan waktu, jadinya aku memilih yang memudahkan aku juga gitu, nggak memberatkan aku lah gitu. Tapi pun itu juga aku bener-bener lihat lagi ingredientsnya gitu. Jadi nggak asal lah, nggak misalnya santan aku milihnya juga santan yang pasti gitu. Pertanyaan tersering selanjutnya yang suka ditanya itu adalah tips untuk menambah nafsu makan anak. Apakah ada vitamin khusus atau apa? Nah, sebenarnya ini tuh pertanyaan udah pernah aku tanya juga ke DSA aku. Sebenarnya ada nggak sih vitamin atau madu atau apa yang bisa menambah nafsu makan anak? Nah, kata DSA aku ya ini mah itu katanya tidak ada kajian yang menemukan hasil bahwa ada vitamin menambah nafsu makan anak gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi sih, kalau aku kayak misalnya cara untuk menambah nafsu makan anak itu otomatis yang pertama anak pasti dalam kondisi fit gitu. Soalnya kalau anak lagi nggak kurang fit ya otomatis agak berkurang gitu nafsu makannya. Terus yang kedua, selain memastikan anak fit itu aku biasanya kayak mengajak anak aku tuh beraktivitas fisik gitu, biar dia tuh juga gerak badannya, terus dia capek, terus dia merasa lapar kayak gitu. Nah, terus aku juga merasakan pentingnya tampilan makanan itu works sih di aku. Mungkin ini belum tentu works di kalian, tapi kalau di aku tuh cukup berhasil. Jadi kayak misalnya aku dalam menyajikan makanan itu bisa mungkin menarik perhatian anak. Misalnya kasih coba finger food. Kadang misalnya satu menu itu dia nggak mau, itu bukan berarti dia nggak mau, bisa aja karena tampilannya dia kurang menarik perhatian dia gitu. Jadi kayak misalnya aku bikin finger food, terus aku tusukin pakai tusukan ice cream gitu, terus dia tertarik, dia mulai meraih makanannya, terus dia makan sendiri kayak gitu. Dan usia-usia seanak aku hampir 2 tahun itu usia-usia dimana dia pengen melakukan apa-apa itu sendiri itu. Nah, jadi kadang-kadang dia maunya tuh kayak makan, ya maunya dia sendiri, ngapain tuh maunya dia sendiri. Nah, itu coba di explore juga sih. Oke, jadi itu aja dulu. Nanti kalau aku bahas semuanya nanti takutnya videonya kepanjangan jadi bosan.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat yang lagi bingung mau masak apa buat anaknya, bisa cek Instagram aku, di situ banyak banget resep yang aku share untuk anak aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, selamat mencoba, terus semoga informasi ini bermanfaat. See you in the next. Bye bye.